Dalam chart setup untuk smart convergent divergent, kita hanya membutuhkan satu buah indikator saja, atau yang biasa dikenal dengan istilah fake penetration atau penetrasi palsu yang menyebabkan terjadinya pembalikan arah. Setelah kita mengetahui adanya suatu fake penetration, maka langkah selanjutnya perhatikan struktur pasar yang terjadi pada area tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan di kesempatan ini pula, tak lupa secara pribadi saya mengucapkan kepada Anda semua yang merayakan Idul Fitri, Taqabbalallahu wa minkum syamana wa syamakum. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan menyuguhkan suatu metode yaitu Smart Convergent Divergent. Secara definisi, Convergent Divergent itu merupakan gambaran di market adanya ketidaksesuaian arah antara volume transaksi pada grafik dengan value indicator, atau yang biasa dikenal dengan istilah fake penetration atau penetrasi palsu yang menyebabkan terjadinya pembalikan arah harga. Ini adalah gambaran untuk memudahkan kita semua bagaimana dalam kondisi bullish harga diawali dengan pergerakan menurun, namun indikator sudah menunjukkan satu pergerakan berlawanan. Begitupun dalam kondisi bearish, diawali pergerakan harga sedang ke atas, namun indikator mengalami tekanan ke bawah. Untuk memudahkan mendeteksi terjadinya fake penetration ini, secara umum dapat dibantu dengan menggunakan indikator-indikator yang berada pada kelompok oscillator. Salah satu yang sangat terkenal yaitu MACD. Namun di kesempatan hari ini saya akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda, bagaimana kita bisa melakukan pendeteksian terhadap convergent divergent dengan menggunakan indikator dari kelompok oscillator lainnya, lalu kemudian dipadukan dengan struktur market sehingga kita bisa memiliki satu kepastian di mana kita bisa melakukan entry dengan memanfaatkan convergent dan divergent ini. Tentu Anda semua masih ingat dengan tayangan slide ini, di mana berulang kali saya sering menyuguhkan dan menjelaskan tentang struktur pasar yang wajib diketahui oleh seorang trader. Dan di kesempatan hari ini saya ingin reminding kepada Anda semua bahwa struktur pasar adalah sesuatu hal yang sangat fundamental yang tidak bisa diabaikan oleh seorang trader. Untuk posisi bullish, Bapak dan Ibu, baik impulse maupun correction, tentu ini memiliki
tanda atau sign yang harus kita catat di mana terjadinya suatu impulse, lalu sampai mana terjadinya correction, karena masing-masing posisi tersebut itu akan mempengaruhi kepada keputusan yang akan diambil nanti. Ini adalah harga tertinggi, lalu kemudian terjadi koreksi, membentuk level low, lalu kemudian membentuk harga tinggi baru, itulah yang disebut dengan higher high, lalu kemudian terjadi koreksi, inilah yang disebut dengan higher low ya. Begitupun ketika harga kembali ke atas, itu menjadi higher high yang baru. Lalu kemudian untuk posisi bearish, ini adalah level tertinggi, lalu kemudian terjadi impulse, membentuk level low, lalu terjadi koreksi, ya, ini menjadi lower high, lalu kemudian melanjutkan membentuk nilai rendah baru, itu yang disebut dengan lower low. Dalam chart setup untuk smart convergent divergent, kita hanya membutuhkan satu buah indikator saja. Kita akan memanfaatkan Relative Strength Index atau lebih dikenal dengan RSI menggunakan parameter 14, lalu apply-nya adalah close, dan kita akan memanfaatkan dua buah level yaitu 32 dan 68. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa melakukan buy position untuk memanfaatkan smart convergent divergent yang memadukan antara RSI dengan market structure. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sudah sangat jelas pada tampilan di sini terjadi tekanan ke bawah. Namun kalau kita perhatikan dari RSI, justru ini terjadi pergerakan sebaliknya. Menemui pola ini di pasar, tentu ini merupakan sinyalemen bagi kita akan terjadi suatu perubahan arah. Nah, kita perhatikan Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui adanya suatu fake penetration, maka langkah selanjutnya perhatikan struktur pasar yang terjadi pada area tersebut. Ini adalah level tertingginya. Lalu kemudian ini adalah level terendahnya. Lalu terjadi koreksi, maka ini menjadi lower high-nya. Lalu kemudian ini adalah nilai rendah berikutnya menjadi lower low. Lalu naik lagi menjadi lower high. Lalu turun menjadi lower low, lalu kemudian menjadi lower high. Dari posisi struktur pasar yang sudah kita identifikasi, kunci untuk memanfaatkan daripada smart convergent divergent, perhatikan the last lower high-nya. Anda perhatikan di mana lower high terakhir sebelum ditembus atau di-break oleh harga. Dalam contoh di sini, kita bisa sama-sama melihat bahwa level ini adalah lower high terakhir sebelum ditembus oleh harga. Lalu kemudian harga bergerak ke atas, maka Bapak dan Ibu pada area last lower high tersebut, di sanalah kita bisa melakukan yang namanya buy position. Ini luar biasa sekali. Begitupun sebaliknya, untuk posisi sell tentu sebelum terjadinya penurunan harga diawali dengan terjadinya sebuah kenaikan, ya, adanya suatu dorongan ke atas. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, ini sangat jelas ya. Ini merupakan tekanan ke atas.
namun tidak sesuai dengan yang diinformasikan oleh indikator. Harga bergerak ke atas, sementara indikator mendorong ke bawah. Setelah kita mengidentifikasi terjadinya fake penetration, maka langkah selanjutnya kita harus memperhatikan struktur pasarnya. Bapak dan Ibu, dengan sangat mudah di sini kita bisa melihat ya, ini adalah nilai low-nya, lalu kemudian ini adalah nilai high-nya, lalu kemudian ini adalah higher low-nya, lalu kemudian ini adalah higher high-nya, ini adalah higher low, lalu kemudian ini adalah higher high-nya, dan berikut ini adalah higher low, dan di sini adalah higher high-nya. Dan yang menjadi kunci untuk memanfaatkan Smart Convergent Divergent untuk membuka posisi sell itu adalah di mana higher low terakhir. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, higher low terakhir pada struktur pasar setelah terjadinya fake penetration. Dari contoh yang saya sampaikan di sini, jelas higher low terakhir itu berada pada area ini. Ini adalah higher low terakhir, dan tentunya dengan sangat mudah, Bapak dan Ibu, setelah harga bergerak ke bawah, secara kaidah, harga akan kembali ke level higher low tersebut, ya. Dan di area tersebutlah kita bisa melakukan yang namanya sell position. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang saya bisa sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua untuk dapat meningkatkan performa equity pada akun Anda secara signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit.